side eye, criminal offensive side eye. Nabi bohong. Bila ada matahari bersinar menerangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dan di hari yang cerah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dosen kita Bapak Dr. Arif Rafiki MPDI dan teman-temanku semua yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang bertema memaknai Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan epik yang menginspirasi generasi kini. Jadi sahabat-sahabat seiman, kali ini kita bakal bahas tentang salah satu peristiwa paling legendaris dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj. Bukan cuma cerita dongeng atau mitos saja loh, tapi peristiwa nyata yang telah menjadi inspirasi bagi jutaan umat Islam di seluruh dunia, termasuk kita di tanah Papua yang penuh berkah ini. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita simak ayat suci Al-Quran yang secara khusus menyebutkan tentang perjalanan ini dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatin innahu was-sami'ul basir, yang artinya sesungguhnya kami telah mengangkat engkau Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini jelas menjelaskan bahwa Isra atau perjalanan dari Mekah ke Yerusalem adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi ini bukan cuma cerita kolong-kolongan, tapi ada dasar yang kokoh dari Al-Quran. Apa sih Isra Mi'raj sebenarnya? Untuk yang belum tahu jelas, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dengan menggunakan hewan surgawi bernama Burak. Sedangkan Mi'raj adalah kelanjutan perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju langit-langit hingga Sidratil Muntaha. Nah, di era sekarang yang serba canggih, kita bisa memaknai ini bukan cuma sebagai perjalanan fisik semata, tapi juga sebagai perjalanan spiritual yang luar biasa yang menunjukkan bahwa tidak ada batasan bagi mereka yang dekat dengan Allah. Kayaknya seperti kita yang sekarang bisa bepergian jauh dengan pesawat, tapi perjalanan Nabi Muhammad jauh lebih epik karena melintasi alam semesta. Wah, keren ya. Ada pula pesan penting dari Isra Mi'raj untuk kita ini. Yang pertama, kekuatan iman tanpa batas, waktu dan tempat. Pada zaman Nabi, tidak ada teknologi seperti sekarang, tapi iman Nabi begitu kuat sehingga dia bisa menjalani perjalanan yang tak terbayangkan. Di era kita yang penuh dengan godaan dan tantangan, iman yang kuat itu tetap menjadi senter pembimbing kita, sama seperti Burak yang membawa Nabi melalui kegelapan malam. Yang kedua, kesatuan umat Islam. Saat Mi'raj, Nabi bertemu dengan para nabi terdahulu dan melihat bagaimana mereka saling menghormati satu sama lain.
Ini jadi pesan bahwa kita sebagai umat Islam harus tetap bersatu meskipun berbeda suku, bahasa, atau daerah, seperti kita yang tinggal di Papua. Tetap jadi bagian dari satu kesatuan umat yang besar. Yang ketiga, tuntutan sholat sebagai amanah. Salah satu poin penting dari Mi'raj adalah ditetapkannya ibadah sholat sebanyak 5 kali sehari. Di zaman sekarang yang sibuk banget dari kerja, kuliah, sampai urusan sosial media, sholat jadi waktu istirahat. Sholat jadi waktu istirahat kita buat berkomunikasi langsung dengan Allah. Bukan beban, tapi berkah yang harus kita jaga. Yang keempat, potensi manusia yang luar biasa. Isra Mi'raj membuktikan bahwa manusia punya potensi yang luar biasa jika mereka mau mendekatkan diri kepada Allah. Kayaknya sekarang kita bisa belajar banyak hal baru dengan mudah lewat internet. Tapi potensi spiritual kita juga bisa terus berkembang jika tidak mau menggali lebih dalam ajaran Islam. Nah, kesimpulan, jadikan Isra Mi'raj sebagai motivasi hidup. Jadi, sahabat-sahabat, Isra Mi'raj bukan cuma cerita sejarah yang kita dengar setiap tahunnya, tapi juga sebagai perjalanan hidup yang sangat relevan dengan kehidupan kita yang sekarang. Kita bisa mengambil hikmahnya dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama sholat, menjaga persatuan dan kesatuan antara umat muslim. Yang ketiga, mengembangkan potensi diri dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir, selalu menjaga hubungan kita dengan Allah, seperti yang terkandung dalam ayat lain dalam surah An-Najm ayat 1-18 yang menjelaskan tentang kedatangan malaikat Jibril untuk membimbing Nabi dalam perjalanan ini, menunjukkan bahwa setiap langkah kita yang penuh keikhlasan akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.